Halo guys, hari ini saya akan menjawab komentar dari Coach MBS Project yang bilang, coba review formasi saya selama ini bang, udah bisa juara terus dengan kondisi pemain habis akhir season menurun, masih bisa juara. Formasi 3-4-2-1, pakai 3 back, gaya main no defense, perusak, bebas. 4 tengah, double DMF, 1 jangkar, 1 bebas. 2 pakai MC, tipikal regista, satunya bebas, bukan AMC. Pakai LM sama RM, gaya main back sayap menyerang, ST bebas. Nah katanya gitu, tapi berhubung saya nggak punya opsi yang sesuai dengan komentar dari Bang MBS, jadi kita bakal coba menggunakan formasi yang sama tapi skemanya agak sedikit berbeda ya guys ya. Untuk itu buat teman-teman yang mungkin punya pertanyaan sama dan kalian penasaran dengan taktik, strategi, dan formasi yang direkomendasikan oleh Bang MBS, yuk pastiin kalian simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum lanjut, buat teman-teman yang kebetulan belum mendukung channel ini, jika berkenan kalian bisa terus mendukung saya dengan cara klik tombol like, subscribe, dan aktifkan juga notifikasinya agar saya terus semangat membahas seputar game Top Eleven ke depannya. Terima kasih. Oke, dan sekarang mari kita atur taktik serta formasinya guys. Dan di sini kita akan nempatin dua pemain sayap dengan gaya main yang berbeda. Di sisi kiri ada pulse winger dan di sisi kanan ada winger tradisional. Kemudian di tengah ada gelandang regista didampingi oleh gelandang perebut bola. Nah, di depannya ada false nine dan untuk posisi MC kita akan gunakan satu MC dengan gaya main Mezzala. Ya, tadi harusnya kita pakai 2 MC sih, tapi karena nggak ada opsi yang cukup bagus di bangku cadangan, terpaksa kita pakai 1 MC, 2 DMC atau 2 double pivot, 1 AMC, dan 1 striker dengan gaya main target man. Di belakang kita juga punya non sesi DC juga ya guys ya, dan untuk taktiknya kita pakai taktik dengan mental tim bertahan, kemudian fokus umpan perpaduan, gaya umpan perpaduan, serangan balik nyala, gaya tekanan tinggi, gaya tackle normal, kemudian untuk gaya penjagaan jaga daerah tertentu, dan untuk jebakan offside mati guys. Oh ya guys, untuk taktik, strategi, dan formasi 3-4-2-1 ini sebenarnya udah pernah saya bahas, tapi agak sedikit berbeda. Kalau di video sebelumnya kita bahas mengenai formasi 3-4-2-1 yang ofensif, kali ini kita bakal bahas formasi 3-4-2-1 yang cenderung lebih ofensif. Jadi setiap taktik yang kita gunakan tentu tidak menjamin tim kalian bisa langsung meraih kemenangan dengan mudah guys, karena kita juga masih uji coba ya guys ya. Jadi itu disclaimer dari saya, semoga teman-teman tidak langsung meniru taktik ini untuk laga-laga resmi sebelum kalian nonton video ini sampai selesai. Pastiin kalian lihat dulu gameplaynya seperti apa, jalannya pertandingan seperti apa, taktiknya worth it atau enggak. Jadi setelah itu kalau misalkan kalian ngerasa cocok, kalian bisa terapin ke tim utama kalian. Tapi kalau misalkan kalian ngerasa wah kurang enak nih dipakainya, mending nggak usah guys, pakai taktik yang biasa kalian gunain aja, yang udah terbukti bahwa tim kalian meraih kemenangan demi kemenangan di setiap pertandingannya. Karena saya juga jujur ini ambil risiko banget ya guys ya, karena hari ini kita bakal menghadapi tim yang cukup kuat di fase Liga Elite. Jadi kalau misalkan kita kalah, otomatis tim saya bakal tergelincir ke posisi 9 besar klasemen, yang otomatis membawa kita akan melaju ke babak 16 besar melalui babak playoff. Tapi kalau misalkan hari ini kita menang, kita akan langsung lolos ke babak 16 besar tanpa melalui jalur playoff guys. Ya, untuk taktiknya kita akan atur-atur sedikit, dan jangan lupa sebelum pertandingan kita juga harus meningkatkan kondisi serta moral pemain kita biar mantep dan biar bugar. Soalnya kondisi pemain atau moral pemain itu sama pentingnya dengan kondisi dalam sepak bola. Kalau moralnya bagus ya pemain kita juga bakal main bagus. Dan saya juga punya masalah serius di lini pertahanan guys. Beberapa hari terakhir tim saya agak sulit untuk bisa menjaga clean sheet. Jadi dengan menggunakan formasi ini yang sebenarnya belum terbukti bagus di tim saya, ada kemungkinan tim saya bermain kurang maksimal. Ada kemungkinan, tapi semoga aja taktik yang diberikan oleh Coach MBS sesuai dan cocok dengan skema pemain yang saya miliki. Ya meskipun agak sedikit mirip sih. Formasi yang saya pakai sendiri 3-2-4-1, tapi lebih cenderung ofensif, dan kita pakai taktik tiki taka ya guys ya, pakai strategi tiki taka yang udah terbukti membawa tim saya meraih kemenangan dalam 5 pertandingan terakhir. Tapi jujur hari ini saya agak pesimis dengan taktik yang kita terapkan, karena pemain-pemain saya cenderung lebih ofensif dan kita jarang banget
pakai taktik bertahan kayak gini. Terlebih pemain bertahan yang saya miliki juga belum saya latih secara individu atau belum saya latmil. Jadi ketika kita akan menggunakan taktik dengan mental tim bertahan, di situ saya harus memastikan pemain bertahan saya udah punya skill maupun atribut yang sesuai. Jadi meskipun kita bertahan, mereka bisa bertahan dengan solid. Tapi kalau misalkan pemain yang kita latih cenderung kebanyakan itu pemain-pemain yang udah kita latih secara individu dan mereka cenderung punya skill yang lebih ofensif, tentu akan sulit untuk pemain-pemain saya menjalankan taktik yang baru saya terapkan seperti ini, guys. Tapi semoga aja taktik yang diberikan oleh coach MBS sesuai dengan pemain-pemain yang saya miliki ya guys ya, karena kalau misalkan nggak sesuai, tentu ini bakal beresiko untuk tim saya yang sedang bersaing untuk bisa menduduki peringkat 8 besar klasemen di fase liga. Oke, kurang lebih formasinya seperti ini, 3-4-2-1, dan untuk lawan mereka pakai formasi 4-1-1-3-1. Kita lihat FC Buta mencoba melakukan tekanan kali ini. Richmond, oh bagus sekali. Saya pikir bakal dibuang oleh pemain belakang dari FC Copenhagen, tapi mereka agak sedikit terlambat ya, dan mengira mungkin tidak ada pemain depan saya yang mencoba masuk. Tapi beruntung satu gol tercipta di babak pertama. Tapi jangan senang terlebih dahulu, karena bisa jadi meskipun kita udah unggul lebih dulu, tim lawan bisa menyamakan kedudukan. Martinelli, ya dari pergerakan sih lumayan oke lah. Nah ini dia false winger Sanders, sayang sekali finishing yang kurang begitu bagus. Menit 13, skor 1-0 untuk sementara. Kita lihat penurunan performa terlihat dari pemain tengah FC Copenhagen. Kali ini serangan dilakukan dari area tengah, umpan cukup baik. Said berhasil menutup penjagaan ke belakang, tapi berhasil dipotong. Mereka mencoba lebih banyak menyerang dari sisi sayap guys, dan mungkin akan melakukan umpan-umpan crossing dari samping. Benar saja, dan ini dia satu gol tercipta. Salto si Said ya, padahal udah dibayang-bayang oleh dua pemain cuy, tapi sayang banget ya, jebol juga ternyata kita guys. Dan ini bedanya kalau pemain nggak dilatih secara individu ya guys ya. Jadi meskipun kita udah pakai strategi bertahan, ya nggak ngejamin tim kita bisa bertahan dengan baik guys. Satu lagi kesempatan untuk si Said, udah 1-on-1 dengan penjaga gawang, tapi beruntung tembakan Said masih melambung keluar lapangan dan menghantam wajah penonton sampai mimisan. Oke, ayolah, satu gol lagi. Kacau. Martinelli pendek, Zenger kali ini. Zlatan, Richmond, terlalu terburu-buru Richmond. Padahal untuk taktiknya sendiri kita pakai pemain yang cenderung lebih berdekatan ya daripada lawan, tapi rasa-rasanya permainan kita itu cenderung melebar nggak sih? Oke, Martinelli dan gol tercipta. Umpan crossing yang sangat bagus diselesaikan dengan sangat luar biasa oleh Martinelli. Kosong banget cuy. Ya, tidak ada yang mengawal Martinelli. Berbeda dengan pemain lawan si Said yang tadi sempat dikawal oleh dua pemain, dia bisa melakukan salto. Tapi si Martinelli kali ini tanpa penjagaan. Jadi wajar saja kalau dia bisa cetak gol. Skor 2-1, FC Buteng berbalik unggul atau kembali unggul atas tuan rumah. Oke, tapi dari segi tekanan lawan jelas punya kemampuan yang cukup bagus. Terlebih mereka juga skillnya itu udah lumayan terbentuk guys. Sementara pemain belakang saya memang belum terbentuk, dan ya memang masalahnya ada di belakang sih. Lini serang saya juga beberapa hari terakhir menunjukkan performa yang bagus, tapi karena lini pertahanannya jelek, ya sulit banget Pak untuk main bagus. Jadi ketika pemain depan udah bagus, giliran diserang kebobolan gitu. Gak tahu ini masalahnya di back atau di kiper. Nanti kita bakal analisa lagi. Kamata, Raffi, Hasabe. Oke. Zenger, tapi nggak ada opsi juga di posisi DMC ya. Lilja mungkin harus masuk si Lilja. Tapi kita coba dulu ubah posisinya guys. Kamata kita coba tarik ke belakang dulu, mudah-mudahan dengan
para back kita main agak sedikit belakang, dia tidak terlalu kepancing untuk keluar dari posisi terbaiknya guys. Oh, saya dan anjay, asli backnya belum banget, kocak. Ya ampun, satu tembakan keras dilakukan oleh si Said, Winding, Olsen, Delgado, Jackson kali ini. Said, bagus serangan balik, semoga jebol. Zarzupic umpan ke depan, Zarzupic, astaga, lihat Zlatan, aduh kampret. Lama. Saya rasa mungkin kita sudah waktunya untuk melakukan regenerasi. Padahal baru beberapa minggu yang lalu ya kita latih ya, tapi ternyata taktik yang kita terapkan itu kurang begitu efektif guys. Bulan lalu ya, musim lalu guys kita latih guys. Musim ini belum ada peningkatan sih. Musim ini tuh si Djordjevic lagi cuy, dia doang toot, astaga. Djordjevic harusnya kasih langsung ke depan, ngapain digiring sendirian, kocak. Kita coba kasih peran dia agak sedikit ke tengah, atau mungkin karena si Djordjevic ini posisi terbaik itu AMR ya, itu kenapa ketika dia disuruh main bertahan itu dia nggak bisa cuy, nggak bisa, susah banget. Mungkin yang giringnya terlalu jauh. Asabe kartu kuning, satu kesempatan dari situasi bola mati akan berubah gol. Zalek kali ini tembak dan masih tepat di pelukan penjaga gawang. Skor 2-2 untuk sementara. Tenang. Si Zlatan Ibrahimovic gak dapat umpan yang baik cuy. Sanders, ya kampret aing mah. Kartu kuning untuk si Zalek. Kesempatan Zlatan, ini dia kesempatanmu Zlatan Ibrahimovic. Kacau Zlatan, kacau banget cuy. Oke, terpaksa kita masukkan Lilja dan kita pakai skema yang kita bahas sebelumnya ya, pakai formasi 3-4-2-1 dengan menempatkan 2 MC. Oke, 2 MC, 2 HMC. Kali ini kita numpuk pemain di area tengah lebih banyak. Tadi juga banyak sih, cuma bedanya jaraknya sekarang lebih deketan. Lilja masuk. Lilja masuk. Oke, Olsen. Manajer lawan hadir guys. 2-2. Biasanya ini bakal jadi sesuatu yang seru sih. Winding. Buang. As. Kampret. Oke, nyaris saja kita kebobolan dari tendangan bebas. Kali Boye, umpan pada Said, Winding menggiring bola, berbahaya Winding, aduh, kadal, jebol cuy. Said kampret, asis si Said 1 gol, 2 gol 1 asis cuy. 5 player masuk. Oke, 5 pemain langsung dimasukkan oleh si FC Copenhagen guys. Kali ini kita tertinggal comeback yang luar biasa dari FC Copenhagen. Oke, kita masih pakai formasi 3-4-2-1 ya guys ya, cuma memang skemanya itu yang berbeda. Parcelek, oke. Giring, buang, umpan yang sangat baik dan nyaris. Menit 88, skor 3-2. Ayolah. Zlatan Ibrahimovic, satu kesempatan. Aduh, pelanggaran lagi. Zlatan, semoga jebol. Kartu merah guys. Kartu merah. Kita unggul 1 pemain tapi sayang banget kartu merahnya menit 89 cuy. Aduh, aing kampret euy. Ya. Kacau guys, kacau. Asli kacau. Aduh. Oke, jadi intinya kita belum bisa memaksimalkan taktik, strategi dan formasi dari coach MBS, dan mungkin ini juga kesalahan saya juga sih yang nggak pakai formasi yang sesuai dengan permintaan dari coach MBS, sesuai request ya. Dan ya karena memang kita nggak punya opsi dan kita juga nempatin gelandang bertahan yang kualitasnya bintang 3 juga, tentu hal ini bikin
chemistry atau keseimbangan tim kita itu jadi buyar guys. Hal ini bikin kita sulit untuk bisa bermain bagus. Ya, kesimpulannya mungkin bisa jadi taktik, strategi, dan formasi yang digunakan oleh coach MBS itu bagus banget, saya kurang tahu pasti, tapi intinya taktik tersebut tidak terlalu sesuai dengan skema pemain yang saya miliki. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat Coach Zero juga. Makasih, tapi sayang banget tim saya tumbang di matchday terakhir fase Liga Elite musim ini guys. Dan kita lihat highlight gol yang diciptakan oleh kedua kesebelasan. Saya sambil cerita juga ke teman-teman, kalau misalkan mau pakai taktik, strategi, dan formasi, usahakan kalian harus pahami dulu dan kenali dulu pemain-pemain yang kalian miliki guys. Jangan langsung ganti taktik itu aja guys ya, karena kalau misalkan skema pemain yang kalian miliki atau skema taktik yang kalian terapin itu nggak sesuai dengan pemain yang kalian miliki, ada kemungkinan tim kalian bisa jadi tiba-tiba main buruk guys. Dan hal ini juga sering banget terjadi dengan tim yang saya miliki. Jadi kalau saya sendiri biasanya akan menggunakan satu formasi yang sama itu dalam beberapa musim gitu. Jadi saya akan mulai ngebangun skuad saya di awal itu menggunakan formasi yang saya suka, misal formasi 4-2-3-1, 4-1-2-3 freestyle, atau formasi lainnya gitu. Dan saya akan konsisten menggunakan formasi tersebut dalam beberapa musim. Kita bentuk dulu pemain-pemain yang saya butuhkan, misalkan saya butuh striker target man, nanti saya latih dulu tuh target man. Kita nabung booster kondisi buat latih target man, musim depannya ke winger, musim depannya lagi ke inside forward, atau musim depannya lagi ke Engance. Jadi setelah terbentuk nanti kita bakal nemuin chemistry tim kita tuh kayak gimana, maksudnya pemain-pemain kita tuh seperti apa, permainannya bagus atau enggak, jadi kita tahu gitu guys. Dan hal ini yang bisa bikin tim saya main bagus. Sementara untuk di akun FC Buteng memang akhir-akhir ini saya lagi nggak tahu kenapa lagi males banget latmil, males banget nabung booster kondisi. Ya meskipun saya punya booster kondisi, punya banyak token, tapi saya males memperkuat tim. Males banget. Latihan harian aja kadang-kadang saya lupa cuy. Saya lupa. Tapi saya coba untuk bisa tetap bikin konten sesuai request dari teman-teman semua. Dan hasilnya mau menang maupun kalah saya akan tetap share ke kalian semua agar kalian tahu bahwa tidak semua taktik, strategi, dan formasi yang kita terapkan itu bagus, dan taktik yang saya share itu bisa sempurna buat teman-teman semua, enggak. Jadi kuncinya itu ada di latihan harian rutin untuk ningkatin form latihan dan juga bonus ketajaman. Kemudian skill pemain juga udah sering banget saya bahas, skill dan juga atribut kunci pemain udah sering banget saya bahas, di situ kuncinya guys. Dan ada faktor lain yaitu lawan juga. Kalau misalkan lawan kalian seimbang dan kalian punya pemain-pemain dengan skill yang udah sesuai, ada kemungkinan tim kalian bisa meraih gelar juara dengan mudah. Tapi kalau lawannya gak ada otak, selisihnya sangat jauh, ya tetap bakal sangat sulit. Tapi persaingan jadi lebih seru dan lebih sengit gitu. Oke, jadi itu aja yang bisa saya bahas kali ini. Makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai selesai. Semoga taktik, strategi, dan formasi yang kalian pakai saat ini bisa membawa tim kalian main bagus dan bisa meraih gelar juara di akhir musim nanti guys. Makasih juga buat Coach MBS yang udah request, dan mohon maaf baru bisa saya bikin videonya hari ini. Intinya taktik dan formasi yang dipakai oleh Coach MBS udah bagus di tim Coach MBS, dan kamu nggak usah kita ganti formasi kalau dirasa formasi itu udah bikin tim kamu meraih banyak gelar juara. Lebih baik fokus ke satu formasi, gunain dan sesuaikan dengan pemain yang kamu inginkan. Ya, semoga timnya Coach MBS bisa makin sukses. Oke, itu aja. Makasih buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai selesai. Makasih juga buat member Penent of Eleven. Makasih buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Saya Nur, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam olahraga, salam Top Eleven Indonesia.